Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsinar dengan NIM 091 058 022 3003, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Bab 3. Pada bab ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab korupsi. Adapun materi di dalamnya, yang pertama, faktor penyebab korupsi, 2. Konsep teoritis, 3. Hukum-hukum, 4. Faktor ekonomi, dan 5. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Silahkan disimak. 1. Faktor penyebab korupsi. Korupsi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Ansari Yamamah, masyarakat yang materialistis dan sistem politik yang memprioritaskan kekayaan mendorong korupsi. Nur Syam menambahkan bahwa keadaan material yang buruk dapat memicu perilaku kriminal. Isa Wahyudi mencatat perilaku korupsi seperti sifat tamak, moral lemah, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya motivasi bekerja. Eririana Harjapamekas menyoroti keteladanan buruk dari elit, gaji rendah, serta faktor individu, organisasi, dan masyarakat. Faktor lain termasuk lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas, mekanisme pengawasan yang belum mapan, dan kondisi kerja yang buruk. Dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, menambahkan faktor politik, hukum, ekonomi, dan transnasional sebagai penyebab utama korupsi. 2. Konsep teoritis. Politik menjadi penyebab utama kekacauan politik, termasuk ketidakstabilan dan korupsi. Terence Gomez mendefinisikan politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuasaan politik. Menurut Susanto, korupsi politik meliputi penerimaan suap, pemerasan, dan penggunaan barang publik untuk kepentingan pribadi. De Aziz menambahkan bahwa korupsi politik mencakup penggunaan dana ilegal untuk kampanye dan lobi penyimpang. James Scott menjelaskan bahwa sistem politik eksklusif berbasis etnis mendorong korupsi. Robert Klitgar menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika ada kekuasaan besar atau monopoli tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. 3. Hukum-hukum. Korupsi sering terjadi karena berbagai kelemahan dalam hukum dan regulasi. Hukum yang ambigu, sanksi yang ringan, dan penerapan yang tidak konsisten menyebabkan ketidakefektifan. Produk hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi, menghasilkan regulasi yang mendukung kelompok tertentu. Menurut Susila, faktor-faktor seperti kualitas regulasi yang rendah, kurangnya sosialisasi, dan pengawasan yang lemah kontribusi terhadap korupsi. Bibit Sama Trianto menyebut sistem politik, moralitas, pendapatan rendah, pengawasan, dan budaya hukum sebagai penyebab korupsi. Rahmat Saleh menambahkan bahwa pemerintahan hukum yang lemah, mentalitas aparatur, kemiskinan, dan kurangnya keinginan politik juga berperan. Kolaborasi antara eksekutif dan pengusaha untuk keuntungan pribadi memperparah korupsi. Sementara pengawasan yang lemah membuat korupsi sulit dicegah. Penegakan hukum sering lamban dan tidak konsisten, terutama dalam kasus besar dibandingkan dengan kasus kecil. 3. Faktor ekonomi. Korupsi sering dipicu oleh faktor ekonomi, seperti gaji yang tidak mencukupi. Meskipun teori kebutuhan Maslow menyatakan bahwa korupsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenyataannya banyak individu berpendidikan tinggi terlibat dalam korupsi, seperti gaji rendah. Faktor lain termasuk pemerintahan yang buruk dan tidak kemampuan menyeimbangkan anggaran. Gaji pegawai yang rendah memerlukan solusi serius. Korupsi juga terjadi bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena keinginan untuk melindungi kepentingan pribadi. Faktor lain yang mendorong korupsi meliputi kurangnya teladan pemimpin, budaya organisasi yang lemah, dan sistem akuntabilitas yang buruk.
Pengawasan yang lemah di birokrasi mempermudah korupsi. Faktor-faktor seperti tumpang tindih pengawasan dan kurangnya profesionalisme membuat pengawasan tidak efektif. Korupsi sering diterima sebagai cara praktis untuk mendapatkan layanan publik, menciptakan siklus korupsi yang sulit dihentikan. 5. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Menurut teori determinisme budaya, kebiasaan Jawa kuno bisa menjelaskan praktik korupsi di Indonesia. Robert Merton menyatakan korupsi muncul karena tekanan sosial dan pembatasan peluang oleh sistem sosial mendorong pelanggaran norma. Emil Durkheim berpendapat masyarakat membentuk identitas dan mengatur perilaku individu melalui norma. Dalam masyarakat yang korup, individu juga akan cenderung korup. Menurut teori determinisme budaya, kebiasaan Jawa kuno bisa menjelaskan praktik korupsi di Indonesia. Robert Merton menyatakan korupsi muncul karena tekanan sosial dan pembatasan peluang oleh sistem sosial, mendorong pelanggaran norma. Teori Gone oleh Jack Bolgne menyebut keserakahan, peluang, persyaratan, dan paparan sebagai penyebab korupsi. Keserakahan dan ketidakpuasan, kesempatan dari sistem, dan sikap mental yang selalu ingin lebih banyak mendorong terjadinya korupsi. 6. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal. Pertama, kepribadian dan karakter, yaitu korupsi sering didorong oleh keserakahan dan ketidakpuasan pribadi, moral yang lemah, dan godaan dari rekan kerja atau atasan. 2. Budaya konsumsi, yaitu gaya hidup hedonis di kota besar tanpa dukungan finansial memicu perilaku korupsi. Dan yang ketiga, dimensi sosial, yaitu tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal. Yang pertama, persepsi publik, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi dan kecenderungan menghormati kekayaan tanpa kritis terhadap asal-usulnya. 2. Ekonomi, yaitu situasi keuangan yang sulit mendorong individu untuk melakukan korupsi. 3. Politik, yaitu ketidakstabilan politik, pencarian kekuasaan, dan kepemimpinan yang tidak efektif meningkatkan risiko korupsi. Dan yang keempat, organisasi, yaitu kurangnya struktur dan pengawasan dalam organisasi memudahkan terjadinya korupsi.